Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang IoT Device Manager. Jadi sebenarnya IoT Device Manager ini adalah salah satu tools yang bisa kita pakai untuk nge-manage dan mengoperasikan device-device dan registry yang kita punya. Kira-kira kayak gimana bentukannya? Jadi ini beberapa fungsionalitasnya. Jadi dia fully managed, jadi teman-teman nggak perlu lagi maintain server dan segala macam. Si Google Cloud akan nge-handle semuanya. Dia udah fully managed dan semua device secara global akan di-manage dalam satu dashboard. Kemudian tugas-tugasnya ada ini, dia bisa nge-configure individual device. Individual device itu key-nya seperti apa, security key-nya atau public key-nya kayak gimana, kemudian metadatanya seperti apa, dan banyak hal lagi. Kemudian teman-teman juga bisa update and control device. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen ngirim komen langsung ke device itu, teman-teman bisa langsung dari dashboard dan langsung ngirimin perintah. Kalau pengen ngeganti configuration-nya juga bisa langsung dari dashboard. Kemudian ada role level access control. Kita nggak akan masuk terlalu jauh ke sini, tapi intinya teman-teman ketika punya role tertentu bisa melakukan beberapa akses tertentu. Seperti misalkan mau ngirim komen, bisa ngirim komen atau enggak, atau misalkan bisa ngedit data device-nya atau enggak, dan lain-lain. Kemudian ada ini, console API. Console and API for device deployment and monitoring. Jadi kira-kira teman-teman nanti bisa ngelihat juga monitoring device-nya seperti apa, usage-nya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke konsolnya, ada beberapa komen. Jadi kalau di Google Cloud IoT Core itu ada istilahnya registry dan ada istilahnya device. Registry ini adalah kumpulan dari device, sementara device itu ya satu device saja. Jadi sebelum kita bikin device di Google Cloud IoT Core, kita harus bikin yang namanya registry. Kalau kita punya command G-Cloud, kita tinggal bikin G-Cloud IoT Registry create. Kita kasih registry ID-nya apa, project ID-nya apa, dan region-nya apa. Kemudian kita juga bisa ngasih pub subtopic yang akan kita pakai untuk ngirim data telemetri sama state. Nanti akan saya jelasin lebih jauh di konsol. Kemudian setelah kita bikin registry, kita bisa bikin namanya device. Bikin device itu sebenarnya caranya cuma satu, G-Cloud IoT device, pakai device ID, kemudian ada project ID-nya, ada region, ada registry ID yang kita registrasikan sebelumnya, dan ada namanya public key. Nah, public key ini ada dua. Teman-teman bisa pakai RSA public key atau bisa pakai S256 public key. Nah, di sini nanti public key-nya akan teman-teman register. Jadi sebelumnya nanti akan dibuat dulu dan kemudian habis itu diregister ke si device-nya. Ini kalau kita pengen pakai G-Cloud. Nah, si Google Cloud itu juga punya konsol dashboard-nya. Habis ini kita akan lihat. Di sini ada beberapa, ada registry, ada device, ada gateway, ada monitoring. Kalau kita lihat dari registry, ini adalah registry yang sudah saya buat, namanya temperature sensor. Nanti di dalamnya akan ada device-device yang seolah-olah punya sensor temperatur. Dan di sini ada Google Cloud Pub Subtopic dan ada CA Certificate. Nah, di sini saya bisa ngaktifin nanti ada MQTT, ada HTTP, dan kemudian di sini ada Pub Subtopic. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua, ada telemetri sama device state. Jadi kalau seandainya data sensor, misalkan hitungan sensor 10 derajat, 20 derajat, itu nanti akan masuk ke topik PubSub yang namanya ini, project/impredemo/topic/temperature sensor. Ini semuanya ditujukan untuk menyimpan data-data telemetri. Misalkan kalau teman-teman punya device lain, kayak apalagi ya, sensor cahaya, berapa keterangan cahaya, nanti dia juga akan masuk ke topik ini. Nah, ada satu topik lagi, namanya device state topic, itu dipakai untuk menerima data-data state-nya si device. Jadi misalkan apakah si device itu pengen nge-report apakah si AC-nya udah nyala atau belum. Itu nanti akan masuk ke topik ini. Oke. Dan di sini ada CA certificate. Ini salah satu bentuk security juga. Sorry. Ini salah satu bentuk security juga. Kalau seandainya teman-teman pengen ngevalidate si public key tadi terhadap sebuah CA certificate, itu CA certificate-nya bisa didaftarin di sini. Nah, detailnya kayak gimana, kita coba buka dashboard-nya aja.